presentasi hujan, salju, kabut, dan embun yang memiliki pH lebih rendah dari pH normal hujan, yaitu di bawah 5,6. Hujan ini terjadi ketika polutan seperti sulfur, dioksida atau SO2, dan nitrogen dioksida atau NOx bercampur dengan uap air di atmosfer dan berubah menjadi asam sulfat atau H2SO4 dan asam nitrat atau HNO3. Apa penyebab munculnya hujan asam? Terdapat dua penyebab. Penyebab utama antropogenik atau aktivitas manusia. Poin pertama ada pembakaran bahan bakar fosil seperti pabrik, industri, dan pembangkit listrik batu bara yang melepaskan SO2 dan NO2 dalam jumlah besar. Yang kedua, kendaraan bermotor atau mesin kendaraan mengeluarkan NO2 yang berkontribusi besar dalam hujan asam. Yang ketiga ada industri. Yang ketiga ada industri peleburan logam atau smelter, artinya menghasilkan gas SO2. Yang keempat ada pembakaran hutan dan sampah yang menghasilkan gas polutan yang meningkatkan keasaman atmosfer. Selanjutnya ada penyebab alami. Pertama, letusan gunung berapi yang menghasilkan SO2. Yang kedua ada pembusukan bahan organik yang menghasilkan NO2 dan sulfur. Terakhir ada petir yang menghasilkan sedikit NO2. Gimana sih proses terjadinya hujan asam? Tahapan terjadinya hujan asam. Yang pertama, emisi gas polutan. Aktivitas manusia atau alam mengeluarkan SO2 dan NO2 ke udara. 2. Transformasi oleh angin. Gas-gas tersebut terbawa angin ke wilayah lain. Reaksi kimia di atmosfer. Pembentukan awan asam. Asam yang terbentuk mencampur dalam tetesan asam. Yang kelima, turun sebagai hujan asam. Pembentukan hujan asam, kabut, salju, atau embun yang memiliki pH rendah. Apa ada sih dampak dari hujan asam? Poin A, dampak terhadap lingkungan. Yang pertama, merusak hutan dan tanaman. Daun menguning, rusak, dan mati. Yang kedua, meningkatkan keasaman tanah, menghilangkan unsur hara seperti kalsium dan magnesium. Yang ketiga, mencemari air sungai dan daun. Ikan dan organisme air mati karena pH rendah. Yang keempat, merusak bangunan dan peninggalan sejarah. Bahan batu kapur, marmer, dan logam menjadi korosif. B. Dampak terhadap kesehatan manusia. Yang pertama, gangguan pernapasan. Polutan SO2 dan NOx menyebabkan asma, bronkitis, iritasi paru. Yang kedua, infeksi kulit dan mata. Yang ketiga, polusi udara membusuk. C. Dampak ekonomi. Yang pertama, kerusakan hutan mengurangi hasil kayu. Yang kedua, bangunan dan kendaraan lebih cepat rusak. Yang ketiga, biaya perawatan dan kesehatan meningkat. Gimana sih cara pencegahan hujan asam? A. Langkah pemerintah. 1. Menerapkan regulasi emisi dari pabrik dan kendaraan. 2. Menggunakan teknologi ramah lingkungan, scrubber untuk menyaring S2 di pabrik, catalytic converter di kendaraan untuk mengurangi NO. 3. Pengawasan kualitas udara secara rutin. B. Langkah dari industri. 1. Beralih ke energi terbarukan, tenaga surya, angin, dan air. 2. Menggunakan bahan bakar rendah sulfur. 3. Memasang filter dan penyaring emisi ke penyaring S2 di pabrik, catalytic converter di kendaraan untuk mengurangi NO. C. Langkah masyarakat. 1. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. 2. Menghemat listrik. 3. Menanam tanaman yang dapat menyerap polutan. 4. Tidak membakar sampah sembarangan. Ini dia kesimpulan tentang hujan asam. Kesimpulan tentang hujan asam. Hujan asam adalah fenomena turunnya presipitasi hujan, kabut, salju, atau embun yang memiliki tingkat keasaman lebih tinggi dari normal akibat tercemarnya udara oleh gas sulfur dioksida SO2
dan nitrogen oksida NOx. Gas-gas ini berasal terutama dari aktivitas manusia seperti industri, pembakaran bahan bakar fosil, kendaraan bermotor, serta proses alam seperti letusan gunung berapi. Ketika gas polutan bereaksi dengan uap air di atmosfer, terbentuklah asam sulfat dan asam nitrat, yang kemudian turun ke permukaan bumi sebagai hujan asam. Hujan asam berdampak buruk bagi lingkungan, seperti merusak tanaman, mengasamkan tanah dan air, membunuh organisme, serta merusak bangunan dan memperburuk kesehatan manusia. Upaya untuk mencegah hujan asam memerlukan kerjasama antar masyarakat, industri, dan pemerintah melalui pengurangan emisi, pengurangan teknologi ramah lingkungan, serta penghematan energi.